Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih dilimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, kesenggangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang dalam rangka acara Tablik Akbar bersama Bapak Ustadz Salim Afillah. Sholawat berserta salam dan hadiahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan karena seringnya kita bersolawat, kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Yang sama-sama kita hormati Kakanda Al Ustaz Salim Afillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Yunan Azkaruz Zaman beserta tim suluk pelintas zaman. Yang sama-sama kita hormati Bapak Aparatur Pemerintah beserta jajarannya. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Al-Maghfirah beserta seluruh pengurusnya. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, para hujjaj, dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara Tablik Akbar pada malam hari ini. Yang pertama, sudah dibuka dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Andri At-To'ilah, dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Ketua Panitia Tablik Akbar dan Syiar Ramadan Masjid Al-Maghfirah, dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Ketua DKM Al-Maghfirah, dan dilanjutkan dengan tausiah agama bersama Kakanda Al Ustadz Salim Afillah, dan ditutup dengan zikir dan doa bersama yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Kiai Haji Yunan Azkaruz Zaman. Lalu penutup. Baiklah, mari kita lanjutkan kepada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Andri At-To'ilah. Kepada Bapak Ustadz Andri dipersilahkan. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا أسرى
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, sungguh merdu suara lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Ustadz Andri tadi. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Andri, semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala sekaligus manfaat dari apa yang dibacakan oleh qori kita tadi. Amin, amin ya robbal alamin. Berikutnya, kata sambutan oleh Bapak Muhammad Riyad selaku Ketua Panitia Tablik Akbar dan Syiar Ramadan Masjid Al-Maghfirah. Kepada Bapak Riyad kami persilakan.
para alim ulama, para kiai dan para ustadz, yang kami hormati pendiri dan ketua Yayasan Al-Maghfirah, yang kami hormati ketua DKM Al-Maghfirah beserta jajaran, serta yang kami muliakan seluruh undangan dan jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul di rumah Allah, Masjid Al-Maghfirah, dalam rangka tablik akbar dan tahrib Ramadan 1447 Hijriah dalam keadaan sehat zaman. Semoga kita semua yang hadir pada majelis ini termasuk golongan yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah kami selaku ketua panitia syiar Ramadan Masjid Al-Maghfirah mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu serta seluruh jemaah. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga kehadiran kita semua pada malam hari ini menjadi amal kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kegiatan tablik akbar dan tarhib Ramadan 1447 Hijriah ini dapat terlaksana. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Masjid Al-Maghfirah yang bertujuan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, iman yang kuat, serta semangat kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah yang semakin kokoh di tengah masyarakat. Keberhasilan terselenggaranya kegiatan ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi seluruh pihak. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah Masjid Al-Maghfirah atas infak dan sodakoh terbaik yang telah diberikan, serta kepada seluruh panitia yang dengan penuh keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran demi terselenggaranya acara ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan katsiran. Mempererat dan hal-hal yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sementara kita sebagai manusia hanya mampu berikhtiar dan berusaha. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyimak tausiah dan pencerahan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Salim Afila yang kita muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa hu qauli. Pertama-tama kami mengucapkan rasa hormat dan ta'zim kepada Bapak Ustadz Salim Afilah yang telah Pesantren Suluk Pelintas Zaman, yang juga kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para kiai-kiai, ustadz-ustadz, guru-guru kita yang menyempatkan hadir di undangan kita malam hari ini, termasuk semua tokoh masyarakat, mungkin ada dari Bimaspol, dari Babinsa, dari RW 017 dan Bapak RT 05 beserta jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih. Dan juga tamu hadirin hadirat sekalian, terima kasih sekali atas berkenannya hadir memenuhi undangan kami walaupun dengan kondisi cuaca yang seperti ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan hadir untuk bersama-sama kita berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, dituntun untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Maghfirah di Puri Mustika ini dalam rangka kegiatan tabligh akbar dan sekaligus tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Memang sunnahnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita yang ada di majelis ini kelak mendapatkan syafaat
yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin singkat saja dari kami. Tadi sudah beberapa informasi disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia. Pada intinya tablik akbar ini kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang tidak terasa sebentar lagi akan menyapa kita. Sekarang sudah bulan Rajab, kemudian Sa'ban, Ramadan, sebentar lagi. Semoga Allah memberikan umur kita, memberikan kesehatan pada kita, memberikan keimanan dan ketakwaan kepada kita untuk menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Dan semoga kita semua kelak mendapat berkah dari Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dia yang sudah bekerja keras dalam pekan-pekan terakhir ini untuk mempersiapkan acara ini agar terselenggara dengan baik. Insyaallah semoga lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Nurwi Muhammad Jazir. Demikian kita sama-sama Ustadz Salim Afillah. Dan di sini mungkin saya mau sharing sedikit Pak ya. Jadi sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu kita pernah menghadiri tausiah beliau di wilayah Rawalumbu sini Pak. Kurang lebih 4-5 tahun yang lalu di Jembatan 7 kalau nggak salah. Jadi di sana kita ada ilmu yang kita dapatkan dan yang kita praktekkan di Masjid Al-Maghfirah hingga saat ini. Yaitu gerakan infak Rp5.000. وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء ثم على كل من اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبالخصوص guru kita Kiai Haji Yunan Askaruzaman LCMPDI beserta seluruh jajaran sesepuh pinisepuh, tokoh-tokoh masyarakat, minat salihin salihat, kum ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala taman-taman surga. Juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tidak berhimpun satu kaum, sekelompok orang di satu rumah, tidak berhimpun satu kaum, sekelompok orang di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca ayat-ayat dari kitabullah seperti yang tadi dibacakan oleh qari kita yang mulia. Mengkaji makna-makna dan isi dari firman-firman Allah tersebut. Melainkan keadaan mereka itu mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, ghasyiyatuhumur rahmah, dicurah-curahi rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini terhitung sebagai orang-orang yang mendapatkan curahan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang rahmatnya mendahului murkanya, yang telah menetapkan dan mewajibkan atas dirinya rahmah itu. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, memiliki 100 bagian rahmat, yang satu bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, kasihnya tidak pilih kasih. Diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya mencukupi bagi semua makhluk tanpa pandang bulu. Jin, hewan, tumbuhan, manusia, semua mendapatkan. Yang mukmin maupun yang kafir, yang syukur maupun yang kufur, yang taat maupun yang maksiat, semua mendapatkan bagian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala karena Dia maha pengasih, kasihnya tidak pilih kasih.
99 bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahim, zat yang maha penyayang dan sayangnya tidak berbatas dan tidak berbilang. Maka yang akan diberi 99 bagian ini adalah yang beriman dan bertakwa kepadanya, diberikan sempurna nanti di akhirat, di dunia diberikan sebagai cicipan-cicipan sebelum sempurna nanti di akhirat. Maka dia zat yang maha penyayang, yang memberikan sayang. Sehingga dulu guru-guru kita itu berpesan, jangan senang dulu kalau dikasih, karena itu disayang. Contohnya Abu Lahab, dikasih nasab keturunan yang mulia tapi tidak maka biasanya kita umur 4 tahun minta korek api, petasan, minyak solar, pisau cutter, gunting tajam. Dikasih enggak, Pak? Dikasih enggak, Bu? Enggak. Kenapa kok enggak dikasih? Karena sayang. Maka mungkin ada doa-doa kita kok kita merasa belum dikabulkan oleh Allah. Enggak dikasih bukan berarti tidak disayang. Ada seorang ibu menghadap seorang kiai, Gus, mbok tolong suami saya didoakan Gus biar kaya. Lah dari dulu miskin gak gablek duit, tolong ya Gus didoakan supaya kaya. Kata kiainya, sebentar Bu, sebelum saya doakan suami ibu jadi kaya, saya tanya dulu, kira-kira kalau suami ibu jadi kaya, seleranya masih ibu apa ganti yang lain? Si ibu langsung, ralat Gus enggak jadi. Enggak usah didoakan kaya. Lah didoakan apa Bu? Doakan cukup. Karena cukup itu lebih daripada kaya. Bapak-bapak senang cukup apa senang banyak, Pak? Lah rahmat nanti di akhirat, insyaallah. Maka nadai rahmat Allah itu ya berbanyak-banyak, salah satunya majelis ilmu, majelis zikir di masjid yang kita cintai ini. Zikir di masjid yang kita cintai ini. Yang kedua, surga itu sudah pernah lihat surgaku? Belum ya Allah. Wa kaifa law ra'au jannati. Itu loh, Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Kata Allah, la yalu, hamba-hambaku itu loh, jamaah Masjid Al-Maghfirah itu loh, belum pernah lihat surga, enggak kayak kalian wahai malaikat yang pernah lihat surga. Belum pernah lihat tapi mintanya serius. Allahumma inni as'aluka, kayak apa mereka akan minta surga itu. Lalu Allah bertanya lagi, padahal dia maha tahu. Mereka minta perlindungan dari apa? Minarik, dari nerakamu ya Allah. Allah tanya lagi padahal dia maha tahu. Lah memangnya hamba-hambaku itu hal ro'au nari, memangnya mereka pernah melihat nerakaku? Kata malaikat, lama ya Rabb, belum pernah. Lah iya kata Allah, wa kaifa law ra'au nari. Gimana kalau mereka pernah melihat neraka? Wong belum pernah melihat saja mereka minta perlindungannya seserius itu. Wa a'udzubika min sakhatika wanar, ya Allah, saya minta perlindungan dari murka dan nerakamu ya Allah. Itu serius loh jamaah Masjid Al-Maghfirah itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji-muji kita di hadapan para malaikat ini sampai malaikat ini ridho, puas, lalu mereka meminta izin kepada Allah. Ya Allah, kami akan tinggal di sisimu menunggu mereka menghadapi yaumul hisab, menunggu mereka menghadapi yaumul adl, hari pengadilan dan hari hisab. Untuk apa? Mereka malaikat-malaikat ini akan menjadi pembela-pembela kita kelak di hadapan pengadilannya Allah, dan mereka tidak akan ridho sampai kemudian bisa mengantarkan kita masuk ke surga. Maka ibu-ibu itu seminggu berapa kali pengajian, Bu? Majelis taklim itu berapa kali biasanya? Saya tanya ibu-ibu soalnya biasanya lebih rajin ibu-ibu. Berapa kali, Bu? Seminggu? 2. Katakanlah seminggu 2 kali.
Setahun 52 minggu, libur Idul Fitri, Idul Adha tinggal 50, berarti 50 kali 2. Dalam setahun mengumpulkan 50 kali 2, 100, ditambah kultum subuh, kultum traweh, pengajian menjelang buka puasa, 3 kali 30, 90. 190 malaikat per tahun direkrut untuk menjadi pembelanya Bapak Ibu semuanya, kelak di pengadilannya Allah. Luar biasa. Jadi setiap kali kita ikut pengajian itu bayangkan sedang merekrut malaikat yang akan menjadi pembela kita. Dan dibela malaikat itu Masya Allah, wong satu malaikat itu lebih hebat daripada Hotman Paris Huta PH. Ini yang kedua keutamaan. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah, ketentraman ke dalam hati mereka. Pengajian begini ini tentram atau gelisah, Pak? Kalau kata Nabi SAW, kalau majelis ilmu, majelis zikir harusnya tentram. Karena apa? Di sini diajak untuk mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Karena rumus di dunia itu sederhana itu. Ingat makhluk gelisah, ingat Khalik tentrem. Ingat makhluk gelisah, ingat Allah tentrem. Rumusnya dunia sederhana itu. Loh, saya pengajian kok gelisah Pak Ustadz? Mungkin mikir makhluk. Misalnya sandal baru. Ingat sandal baru ya Pak Ustadz lah. Penceramahnya dari tadi ngomong ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sandal saya bagus ya Pak Ustadz. Kalau ada yang mengamalkan mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk, sandal saya jadi korban. Nah itu karena mikir, ingat makhluk gelisahnya itu. Rumusnya sudah begitu sudah. Kayaknya kalau ingat motor, gelisah, apalagi ingat cicilannya. Ingat mobil, gelisah, ingat kreditnya. Ingat rumah, gelisah, ingat KPR-nya. Ingat anak sendiri, gelisah, apalagi ingat anak orang, tambah gelisah. Ingat istri sendiri, gelisah. Yang ini nggak boleh diteruskan. Gitu. Jadi ingat makhluk pasti gelisah. Tapi kalau ingat Allah, tentram. Ini kalau ingat ada jemuran belum diambil, pasti gelisah ini hujan soalnya. Tapi kalau ingat Allah, tentram. Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Allah lebih maha kuasa dari semua kesulitan kita. Allah lebih maha kaya dari semua kebutuhan kita. Allah lebih maha dermawan daripada hajat-hajat kita. Allah lebih maha pengasih dan penyayang daripada semua duka nestapa kita. Itulah anugerahnya untuk orang bermajelis ilmu, dia tenang. Wa nazalat alaihimus sakinah. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut nama mereka, membangga-banggakannya di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Jadi kalau kita mengingat Allah sendiri, Allah juga mengingat kita pada zatnya yang maha mulia. Kalau kita mengingat Allah dalam kumpulan seperti ini, maka Allah menyebut-nyebut nama kita dalam majelis yang jauh lebih mulia di hadapan malaikatul muqarrabun yang ada di sisinya. Mudah-mudahan di keutamaan yang keempat ini, dengan begitu kita semua lebih terkenal di langit daripada di bumi. Mudah-mudahan dengan begitu kita lebih terkenal di surga daripada terkenal di dunia. Karena terkenal di dunia itu sudahlah repot, cuma sebentar.
Ada yang nanya, mosok Pak Ustadz kan terkenal di dunia itu seneng wong enak, populer. Belum ngerasake. Habis ngisi pengajian, jamaahnya banyak, sudah kebelet ke toilet, dihadang ibu-ibu. Pak Ustadz foto dulu. Bu mau ke toilet dulu sebentar Pak Ustadz foto aja loh. Yang ngomong begitu 15 rombongan. Repot terkenal itu. Dan kadang bikin keki kata Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita cerita pernah di pesawat semua orang nyapa senyum-senyum terus ada yang minta foto. Begitu selesai minta foto, jazakallah Ustadz Salim Afilah. Kata Ustadz Umar Mita, saya itu mau membantah, nggak enak. Tapi nama saya bukan itu. Masya Allah. Jadi cuma sebentar, setahun yang lalu ada seleb TikTok yang kalau live ditunggu puluhan ribu orang. Lalu meninggal. Sudah meninggal sudah nggak ada yang nunggu live-nya. Mau memang tidak ada live dari alam kubur gitu. Dan yang nunggu live-nya dia, sekarang sudah nunggu live-nya orang lain. Begitu cepat dunia melupakan kita. Tapi kalau terkenalnya di surga, terkenal di langit, Masya Allah, itu nanti cinta yang di langit. Karena Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, memanggil Jibril alaihissalam, "Hei Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah si fulan hai Jibril." Jibril mengatakan, "Saya mencintai fulan karena engkau ya Rabbi." Lalu Jibril memanggil seluruh penduduk langit, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, aku mencintai fulan karena Allah, maka kalian semua harus mencintai fulan." Lalu seluruh penduduk langit mencintai fulan. Cuma soal waktu cinta itu nanti turun ke bumi. Salah satu bukti Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim hidup, yang kenal beliau banyak apa sedikit Pak? Yang kenal Nabi Ibrahim? Sedikit. Dari yang kenal, yang sayang Nabi Ibrahim banyak apa sedikit? Lebih sedikit lagi. Wong penduduk kampungnya saja mau membakar. Raja Namrudnya mau mengusir, macam-macam. Yang kenal sedikit, yang sayang sedikit, yang mendoakan sedikit. Hari ini ribuan tahun sebagda beliau wafat, katanya data statistik di dunia sekarang ada 2 miliar muslim. Katakanlah yang sholat 10%. Katakanlah yang sholat 10%. Kan 10% itu 200 juta sendiri setiap hari membaca kama sholai ta'ala, kama barok ta'ala. Masya Allah. Gak kebayang Nabi Ibrahim itu. Kok sekarang disebut-sebut oleh jumlah orang ratusan juta, sehari semalam 9 kali. Sedahsyat itu kalau sudah dicintai Allah. Wong dulu Nabi Ibrahim diperintahkan memanggil untuk berhaji, wa'adzin finnasi bil hajj. Panggil manusia untuk berhaji wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana aku memanggil mereka? Bagaimana suaraku sampai kepada mereka? Bagaimana mereka akan datang memenuhi panggilan itu? Kata Allah, tugasmu manggil, aku yang menyampaikan panggilan itu kepada mereka, aku yang akan mendatangkan mereka ke tempat di mana engkau sekarang berdiri. Maka Ibrahim memanggil. Hari ini untuk memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam, daftar di Jogja, antrinya 35 tahun. Mungkin katanya ada kebijakan mau di rata-rata percepatan, mudah-mudahan je. Tapi daftar, itu poyok. Nabi Ibrahim kan gak kebayang ternyata untuk memenuhi panggilan beliau itu, berduyun-duyun manusia setiap tahun, daftar saja antrinya lama. Kami doakan semoga semua yang hadir diberi kesempatan untuk beri tamu-tamunya Allah. Dalam waktu yang tidak lama, segera insya Allah menjadi berhaji ataupun berumrah, ziarah ke Makkah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin.
Kata Habib Umar Al-Mutahhar Semarang, kalau mau cepat amalannya 3 surat. 1 surat Atin. Memperbanyak membaca surat Atin, karena ada watini, wazaitun itu nanti ada wahadal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Kalau Mekahnya ini itu dekat apa jauh? Dekat, berarti memperbanyak membaca surat Atin, mendekatkan ke kota Mekah. Yang kedua, surat Al-Quraisy, karena dalam li'ilafi Quraisy itu ada ayat falyabudu rabbahadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhannya Ka'bah ini. Kalau Ka'bahnya sudah ini itu dekat atau jauh? Dekat, maka memperbanyak membaca surat Al-Quraisy, mendekatkan ke Baitullah. Jadi 1 surat Atin, 2 surat Al-Quraisy, 3 surat tanah, Pak. Siapa tahu punya lebih dari 1. Bisa surat tanahnya itu mempercepat karena hajinya haji plus, antrinya 7 tahun. Bukan 35 tahun, itu surat tanah. Kok saya dikira bercanda, saya serius ini. Surat Atin, surat Al-Quraisy, surat tanah. Masya Allah. Ini yang muqaddimah ya. Kadang-kadang pada gelisah, kok muqaddimahnya panjang, pengajian intinya bagaimana? Pengajian intinya ya singkat saja, wong sudah diulangi setiap tahun. Menyambut Ramadan kita itu kan setiap tahun. Tapi apakah kita sudah siap menyambut? Apakah kita sudah merasa terpanggil? Itu pertanyaan pentingnya. Ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, dulu waktu saya kecil guyonannya yang tidak beriman tidak hai. Apakah kita memang merasa dipanggil atau tidak? Satu hari di tahun 2008 kalau tidak salah, saya di Bandara Soekarno-Hatta, pagi-pagi sebelum subuh sudah ke bandara karena malamnya ada pertemuan sampai dini hari, terus langsung pagi itu saya harus terbang ke Banjarmasin pakai flight pertama. Waktu itu masih di 2F terminalnya. Ketika saya kemudian sudah di F4 katakanlah begitu, gate untuk menuju Banjarmasin, karena agak terkantuk-kantuk saya mendengar panggilan kepada seluruh penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA200 tujuan Yogyakarta. Dipersilahkan untuk segera memasuki pesawat melalui pintu F2. Kaget, jenggerat saya. Loh, kok F4? Saya harus ke F2. Bergegas saya lari ke F2, menunjukkan boarding pass saya kepada petugas boarding. Mas-masnya kaget, loh Bapak mau kemana? Ketika ditanya Bapak mau kemana, baru ingat saya mau ke Banjarmasin. Loh Pak, Banjarmasin di F4, ini F2 ke Jogja. Rupanya semerasa orang Jogja itu saya ini. Setiap kali mendengar ada Jogja, itu langsung jenggirat mencari arah sumber suara. Karena merasa orang Jogja. Pertanyaannya ketika ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, saya. Atau biasa saja. Ini renungan pertama untuk menyambut Ramadan ya. Ketika kita dipanggil, apakah kita merasa terpanggil atau tidak? Atau seperti ceritanya Profesor Mudoyo yang diceritakan Profesor Umar Khayyam di Mangan Ora Mangan Kumpul. Jadi karena tulisan beliau itu namanya kan ditulis ejaan lama, Moedojo. Profesor Moedojo, Moedojo. Kan bacanya Mudoyo. Satu saat di Bandara Don Muang, beliau pulang dari Jepang, transit di Bangkok. Lagi cari oleh-oleh, tidak sadar bahwa sudah dipanggil berulang kali sebagai penumpang terakhir yang belum masuk
pesawat karena panggilannya attention to Mr. Moe Dojo. Mr. Moe Dojo. Enggak sadar karena merasa namanya Mudoyo, bukan Moe Dojo. Karena tidak merasa maka ketinggalan pesawat. Nah, apakah kita selama ini merasa dipanggil atau tidak merasa lalu sampai ketinggalan pesawat Ramadan? Ini renungan pertama. Ketika Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, seberapa panggilan itu terasa di dalam sanubari kita? Ya Allah, engkau memanggil aku, siap gitu. Kalau kata YouTuber itu kan, siap gitu kan. Nah, apakah kita itu kalau dipanggil Allah sudah selevel, siap gitu. Nah, ini pertanyaan penting. Maka mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, persiapan paling utama-utamanya adalah mempersiapkan iman kita. Karena Allah memanggil yang beriman. Karena yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, adalah panggilan mesranya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang dipilihnya. Maka ada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu menulis satu kitab tafsir, khusus tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Judulnya Nida'atur Rahman li ahlil iman. Panggilan-panggilannya Allah yang maha pengasih kepada orang-orang yang beriman. Itu kalau ya ayyuhalladzina amanu 88 kalau enggak salah, kalau ditambah dengan ayyuhal mu'minun dan lain sebagainya menjadi 91. Jadi ini panggilan yang sudah selayaknya menjadi renungan kita. Apakah kita sudah merasa dipanggil oleh Allah, bersiap untuk menyambut Ramadan yang istimewa? Karena yang bisa berbahagia ketika Ramadan tiba hanya hati yang beriman. Itulah kenapa ada hadis meskipun dhaif untuk fadhailul a'mal sangat masuk, di mana Nabi SAW diriwayatkan bersabda, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh api neraka. Kenapa kok berbahagia Ramadan datang saja mendapatkan pembebasan dari api neraka semacam itu? Karena yang bisa bahagia dengan datangnya Ramadan itu biasanya hati yang beriman. Meskipun ada juga hatinya pedagang baju. Jadi katanya teman yang saudagar di Tanah Abang, kalau Ramadan omset sebulan mengalahkan omset 11 bulan gitu. Ya, itu ya bahagia juga. Tetapi yang dimaksud di sini bahagia karena di dalam Ramadan itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan keimanan, mengaruniakan keberkahan, mengaruniakan kebaikan, mengaruniakan ampunan, mengaruniakan rahmat dan kasih sayang, mengaruniakan segala karunia dengan sebesar-besarnya. Ustaz Jazir tahun 2005 memanggil saya dan Haji Muhammad Fani Rahman Allah yarham. Jadi saya ini nunggu giliran, Pak. Haji Muhammad Fani Rahman, Ketua Takmir Masjid Jogokarian periode 2012-2017 itu wafat usia muda, usia 43 waktu itu, Covid. Yang melepas jenazahnya Mas Fani itu Ustadz Jazir. Kemarin Ustadz Jazir wafat usia 63, yang melepas jenazah Ustadz Jazir itu saya. Jadi ini soal nunggu giliran. Urutnya begitu. Tahun 2005 itu beliau memanggil kami dan rasan-rasan. Ini kok kalau Ramadan ada warga kita yang kurang bahagia.
Padahal seharusnya orang menyambut Ramadan dengan bahagia. Siapa saja datanya yang kurang berbahagia kalau Ramadan tiba? Satu penjual bubur ayam. Karena penjual bubur ayam itu di Jogja pagi jualannya untuk sarapan. Kalau di Jakarta biasa kan bubur ayam malam-malam itu biasa. Di Jogja enggak, bubur ayam itu pagi. Lah apalagi Ramadan. Buat sahur orang juga enggak mau karena terlalu cepat lapar lagi, buat buka puasa juga tidak cocok. Yang kedua soto. Nah, kalau di Jakarta soto itu 24 jam. Di Jogja tidak, soto itu pagi. Saya cuma nemu pedagang soto malam itu di Jogja kalau enggak bisa dihitung dengan jari. Karena memang soto itu di Jogja pagi. Yang ketiga pedagang bubur kacang hijau dan ketan hitam. Itu juga di Jogja hanya pagi. Kalau gudeg 24 jam, bahkan ada yang bukanya jam 2 dini hari kalau gudeg. Tapi kalau 3 makanan ini, itu pagi. Dan warga Jogokarian yang jualan 3 jenis makanan ini ada beberapa. Kok muka-mukanya jadi tidak bahagia? Wah repot ini. Kalau mukanya tidak bahagia menyambut Ramadan, imannya terancam ini. Wah gimana caranya? Ayo. Ustadz Salim sama Mas Fani dipikirkan, akhirnya kami mencetuskan waktu itu namanya program Pasar Sore Kampung Ramadan Jogokarian. Jadi kita tawarkan kepada beliau-beliau ini, Pak Bu mau jualan sore enggak, tapi mungkin nanti dagangannya diubah sedikit. Dari semula jualan bubur ayam, ya sekarang jualan lemper, jajan pasar untuk buka puasa. Mau enggak? Mau. Ya sudah. Oke, kita nyetak kaos, jumlahnya 3.000 buah, carikan sponsor, di belakang kaos itu ada tulisannya gede, ada pasar sore loh di Kampung Ramadan Jogokarian. Kita bagikan ke tukang becak, kita bagikan ke tukang ojek, kita bagikan ke petugas penyapu jalan, kita bagikan ke tukang-tukang taman, pokoknya yang kerjanya di luar dan di jalan-jalan. Maka tersosialisasikan. Di seluruh kota Jogja jadi gosip, wih ada pasar sore loh di Kampung Ramadan Jogokarian. Lalu kami buka pendaftaran pedagang dengan memprioritaskan tadi warga-warga yang kurang bahagia tadi. Daftar. Setelah daftar ternyata waktu itu terdaftar 150 pedagang. Kami undang dari LP POM MUI untuk memberi penyuluhan tentang halal. Kami undang dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memberi briefing tentang sanitasi dan kebersihan. Kami undang dari BP POM untuk memberi briefing tentang keamanan pangan. Kami undang dari teman-teman Bank Syariah untuk memberikan penjelasan tentang permodalan syariah. Kami undang motivator bisnis sekalian. Jadi ini pelatihan langsung, bukan di dalam ruangan hotel, tapi di masjid, langsung suruh praktek jualan di Jalan Jogokarian. 150 pedagang untuk tahun pertama itu alhamdulillah sukses. Tahun kemarin kita 470 pedagang. Ini berkembang terus setiap tahun, dan ini Bapak Ibu, ternyata Masya Allah sukses story-nya banyak. Ada orang yang di tahun 2005 itu jualan ayam bakar, sehari cuma nyembelih 2 ekor, 3 ekor. Sekarang karyawannya 45 orang. Ada namanya Pak Jardianto, pengurus masjid juga sekarang, dulu kerja di Batam, bolak-balik, ngeluh. Saya ini pisah sama anak itu berat ya. Gimana ya supaya saya tidak perlu kerja di Batam. Akhirnya kita tawarkan, bisa enggak bikin souvenir khas Masjid Jogokarian. Bikinlah dia peci batik Jogokarian Pak Jardianto ini. Akhirnya kemudian sekarang produknya bukan cuma di Indonesia, ekspor sampai ke Brunei, ke Malaysia, ke Singapura sebagai souvenir khas Jogokarian dan sekarang punya 60 karyawan. Jadi banyak sukses story-nya. Bermula dari memperhatikan satu hadis sederhana dari Ustaz Jazir. Ini kok ada orang tidak bahagia menyambut Ramadan, repot ini. Harus kita bahagiakan. Piye carane?
Maka di Jogokarian itu ada namanya subsidi sahur. Kita membagikan subsidi sahur untuk duafa. Kalau buko bisa ke masjid. Karena setiap hari masjid kalau sekarang 4.500 porsi makan besar setiap hari di sore hari. Dan piringan, karena itu kita dapat penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai masjid ramah lingkungan. Karena apa? Karena pakai piring, tidak pakai kotaan. Nasi kotak itu sampahnya banyak, Pak. Kalau piringan itu nanti remaja masjid yang tugasnya cuci piring rame-rame. Karena banyak cerita ketemu jodoh di tempat cuci piring. Sehingga ini tadi menguatkan guyupnya. Nah, tapi untuk membahagiakan itu termasuk kita membagikan yang namanya subsidi sahur. Karena ini betapa pentingnya menyambut Ramadan dengan bahagia, dengan hati yang penuh keimanan, sehingga ketika Rasulullah SAW bersabda, atakum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Itu hatinya sudah yakin, oh iya, bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan saum pada siangnya dan qiyam disunahkan pada malamnya. Maka dengan itu tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga pada bulan Ramadan itu. Terasa ya Pak ya, tidak ada amal ketaatan di luar Ramadan sesemangat di dalam bulan Ramadan. Sholat berjamaah paling semangat di bulan Ramadan. Baca Quran paling semangat di bulan Ramadan. Zakat, infak, sedekah, wakaf paling gede di bulan Ramadan. Apalagi Pak? Semua dimudahkan untuk beramal soleh. Wong yang biasanya nggak kelihatan di masjid aja jadi kelihatan di masjid. Ramadan itu. Karena dibuka pintu surga, hati yang beriman merasakan sejuknya, semilirnya angin surga mengenai hati-hati mereka. Bulan Ramadan. Qiyamul Lail bisa tiap malam berjamaah lagi. Dengan qiyam Ramadan, salatut tarawih. Bahkan kadang-kadang di rumah masih nambahi habis bangun sebelum sahur, tahajud. Sedahsyat itu Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Tapi yang bisa merasakan yang beriman. Yang bahagia dengan datang Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Ketika pintu-pintu neraka, cabang-cabang neraka di dunia saja juga tutup lebih awal. Mengkelap malam yang biasanya 24 jam, Mbak, itu membatasi jam buka, bahkan ada yang tutup sebulan penuh. Itu yang biasanya menebarkan propaganda kemaksiatan di media sosial saja selama sebulan tutup akun, Pak. Sedahsyat itu keberkahannya Ramadan. Yang biasanya semangat ngajak maksiat aja kemudian libur dulu ya, puasa ya. Ditutup pintu neraka itu. Wa tughallu fihi asyayatin, bahkan di dalam bulan Ramadan itu dibelenggulah setan-setan. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, tentu yang dibelenggu adalah setan dari golongan jin, yang kemudian dia tidak bisa menggoda manusia. Kalau setan dari golongan manusia, sifat syaitoniyah, karena memang setan itu minal jinnati wanas tentu ada. Ya itu tadi yang tidak bahagia itu. Karena merasa terbelenggu, wah susah ya Ramadan ini, gak sebebas biasanya. Kalau ada perasaan terbelenggu semacam itu berarti ada sifat syaitaniyah. Ini menyempurnakan nanti apa yang disebutkan dalam hadis yang lain, bahwa dilipat gandakan pahala amal-amal soleh di bulan Ramadan, yang sunnah dicatat di sisi Allah seperti pahala
ibadah wajib yang wajib dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali atau tanpa hitungan. Dosa-dosa diampuni baik dengan puasa di siangnya maupun sholat di malamnya. Sampai-sampai Jibril alaihissalam saking gemesnya mengatakan, wahai Allah, orang yang dilewati Ramadan, kok dosanya masih belum diampuni? Enggak usah diampuni selama-lama ya Allah. Gitu. Saking gemesnya malaikat Jibril untuk menunjukkan betapa mudahnya untuk diampuni di bulan Ramadan, sehingga kalau dilewati Ramadan kok masih punya dosa, bagi malaikat Jibril keterlaluan. Saking mudahnya untuk diampuni di bulan Ramadan. Ini semuanya kabar gembira bagi hati yang beriman. Sehingga ketika ya ayyuhalladzina amanu, saya ya Allah, sudah saya rindukan ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, ini Ramadan laundry kan ya Allah. Diskon besar-besaran kan ya Allah dosa ini. Ini Ramadan saatnya untuk dapat pahala segede-gedenya kan ya Allah. Bekal sebanyak-banyaknya kan ya Allah. Senikmat itu ketika ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau Pak Lek saya ini, Pak Lek Nurutomo karena teknik itu kan, biasanya ada input, ada proses, ada output. Gitu. Ayat ini kan lengkap, inputnya iman, prosesnya puasa, outputnya takwa. Pertanyaannya, prosesnya oke, insya Allah outputnya oke. Jadi ini satu rangkaian tadi. Maka nanti kita coba puasa kita tahun ini kalau bisa harus lebih baik daripada puasa tahun sebelumnya. Karena Al-Imam Al-Ghazali membagi saum ini, saumul awam, jadi saumul khawas, juga dari segala membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan suami istri. Bah, itu dijogo betul. Diniati betul sebagai puasa. Taat kepada Allah dengan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, hanya puasa. Kemaluannya puasa. Ini bagian dari next levelnya, meningkatkan puasa kita. Oh, penyakit saya bulan Ramadan tahun lalu soal puasa adalah mulut. Pengajian bulan Ramadan tahun lalu itu saya masih ngerasani temen nih. Tahun ini misalnya membereskan puasa mulut. Menghindari dusta, menghindari bohong, janji palsu, menghindari omongan yang lucah, yang jelek, menghindari ghibah, menggunjing, namimah, adu domba, menghindari mencela, menyakiti, menghardik, gitu ya, mengumpat. PR Ramadan. Misalnya belum kuat yang susah-susah, ya sudah itu dulu. Saya PR-nya Ramadan yang lalu telinga. Mulut sudah enggak ngomong, tapi teman sebelah gosip terus, kok saya dengar-dengarkan juga saya nikmati. Telinga. Lisan, telinga, mata, tangan, kaki. Proses untuk memperbaiki itu. Meningkatkan level puasa kita. Sudah Ustaz, tahun lalu sudah berhasil. Berarti next level tahun ini adalah puasa khawasul khawas, kata Imam Al-Ghazali, yang kata beliau definisinya berat sekali. Hatinya berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berarti kita punya target-target yang dahsyat di bulan Ramadan ini. Kita menyusun target ibadah. Wah, saya pokoknya kudu tertib ibadah Ramadan tahun ini.
Biasanya kalau memudahkan kita menyambut Ramadan itu, target ibadah bulan Ramadan itu angkanya 5 semua. Saya Ramadan ini harus sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Saya Ramadan ini tiap selesai sholat baca 5 halaman Al-Quran. Saya selama Ramadan ini infaknya setiap hari minimal 5.000 rupiah. Saya dalam seminggu ikut sholat tarawih berjamaah minimal 5 kali, 5 malam. Saya senyum, sekarang sedekahnya senyum, sehari minimal kepada 50 orang. Nah, misalnya gitu ya, kita susun semuanya angka 5 supaya mudah. Ada target ibadah, ada target akhlak. Dalam sebulan Ramadan ini saya mau menghilangkan satu akhlak buruk saya. Apa ya? Bohong misalnya. Saya itu kok sekarang gampang bohong. Ramadan coba sebulan penuh 30 hari enggak bohong. Insya Allah lulus Ramadan jadi orang jujur. Tadi saya kok suka gunjing gosip. Sebulan coba tahan orang gosip sebulan. Insya Allah lulus jadi orang yang lisannya sudah merasa jijik dengan gosip. Saya kok pemarah. Dikit-dikit marah, sama suami marah, sama anak marah. Ramadan coba tahan marah sebulan. Ya bolong-bolong dikit diistighfari nanti itu. Tapi lulus Ramadan jadi orang yang sabar. Satu saja, enggak usah banyak-banyak. Target memperbaiki akhlak di bulan Ramadan. Nah ini tadi dari memperbaiki, menyambut dengan ilmunya, sampai kepada target-targetnya insya Allah membetulkan proses, tinggal nanti insya Allah mudah-mudahan kita semua meraih takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Demikian yang dapat kami sampaikan, tentu sebagai bekal menyambut Ramadan masih sangat kurang. Harapannya Bapak Ibu terus belajar, terus bermajelis ilmu, terus membaca-baca untuk kita bisa sampai ke hati, pikiran, jasad, seluruh diri kita siap menyambut tamu agung Ramadan yang penuh berkah. Jazakumullah khairan, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron jazakallah kepada Kakanda Al Ustadz Salim Afila. Sungguh luar biasa dan mendalam apa yang beliau sampaikan pada kita malam hari ini. Semoga dari ilmu yang disampaikan kita mengambil hikmah dan mengamalkannya. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita berzikir dan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Yunan Askaruz Zaman, pengasuh Majelis Zikir Suluk Pelintas Zaman, untuk menutup agenda tablik akbar ini dengan penuh keberkahan dan kebaikan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Al-Ustadz Salim Afillah, juga TKM Masjid Al-Maghfirah, panitia semuanya, juga hadirin hadirat. Mohon izin, mari kita tundukkan kepala kita,
Kita pejamkan mata kita. Kita belajar menutup mata fisik kita dan melatih untuk bisa memandang dengan mata hati kita. Mungkin selama ini kita menilai sesuatu hanya secara dangkal, hanya apa yang tampak di depan mata kita. Mari kita tutup telinga fisik kita. Kita buka lebar-lebar telinga hati kita. Agar suara-suara yang selama ini tidak kita dengarkan, padahal suara kebenaran begitu lembut menyapa hati kita, berulang kali kita abaikan. Mungkin karena selama ini kita terlalu mengandalkan telinga fisik kita. Hiruk pikuk kehidupan membuat kita gagal mendengar panggilan lembut Allah di dalam hati kita. Telinga hati kita sumbat untuk mendengar suara tangis yatim piatu yang kebingungan dengan biaya sekolahnya. Telinga hati kita sumbat sehingga suara-suara jeritan lingkungan dan alam kita abaikan karena kita ingin mendengar dengan telinga fisik kita. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, ajengan-ajengan kita, tuan guru kita mengajarkan, mari tafarragh li ibadati, luangkan waktu kalian untuk menghamba kepada aku, yaitu Allah. Menghamba kepada Allah adalah mengaktifasi fitur-fitur batiniah, fitur-fitur hati kita. Jamaah, hadirin hadirat, ayahandaku, ibundaku, sahabatku, mari kita hadirkan dalam hati kita bahwa Allah sedang dan selalu menatap kita. Bahwa Allah begitu dekat, tak berjarak, meskipun tidak bisa kita jamah. Mari kita membayangkan, kita pungutin satu demi satu gambaran kegiatan keseharian kita. Kita ambil
masukkan ke tas kresek, masukkan. Lalu bukalah laci, kita bayangkan kita masukkan ke dalamnya, kita kunci. Karena momen ini, momen kita untuk tadarru, merendah, mengiba, mengemis kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar doa baginda Nabi yang dipanjatkan 14 abad yang silam merasuk ke dalam kedalaman jiwa kita. Bukankah baginda Nabi telah mengajari doa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mari setelah kita kunci, kita putus keterikatan, kemelekatan kita dengan dunia materi. Marilah kita munculkan hati kita. Marilah kita istighfar. Astaghfirullahal karim min kulli dzambin al-azim aktsara mirrimalil bahri fa astaghfirullah al-karim min kulli dzambin al-azim aktsara mirrimalil bahri fa'aghfir lana ya Rahman ya Rahim. Perlahan penuh penghayatan. Astaghfirullah al-karim min kulli dzambin al-azim aktsara mirrimalil bahri faghfir lana ya Rahman ya Rahim. Astaghfirullah. Ayahandaku, ibundaku, kakandaku, adindaku, sahabatku, min kulli dzambin
Bukankah sudah banyak keluarga, kerabat, tetangga, rekan kerja yang kita hadiri pemakamannya? Hanya masalah waktu. Kitalah yang akan dikafani, yang akan disolati, yang akan diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir kita di dalam pelukan bumi pertiwi. Ayahandaku, ibundaku, kakandaku, adindaku, jika saat itu telah tiba, kita semua akan meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, meninggalkan pasangan hidup kita, meninggalkan putra dan putri kita, meninggalkan rumah yang kita bangun dengan penuh keringat dan pikiran yang keras. Lihatlah, lihat. Saat nyawa kita meninggalkan raga kita, tubuh kita diguncang-guncangkan oleh pasangan hidup kita atau putra-putri kita, dipanggil-panggilnya nama kita, diguncang-guncangnya tubuh kita. Namun setelah beberapa saat tiada respon dari kita, pecahlah tangis pasangan hidup kita dan putra-putri kita. Lihatlah, lihat. Tangan kita digenggam begitu keras, dibawanya, diciuminya dengan pipi yang telah terbasahi oleh derayan air mata. Lalu terucaplah kata-kata lirih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan suamiku, selamat jalan istriku, selamat jalan ayah, selamat jalan ibunda. Aku akan bersaksi kepada Allah bahwa engkau adalah pasangan hidup yang baik, bahwa engkau telah berjuang membesarkan putra-putri kita dengan baik. Putra-putri kita pun berbisik di telinga kita, ayah, ibu, terima kasih
telah menjadi ayah, telah menjadi ibu yang baik bagi putra-putrimu ini. Selamat berjumpa lagi kelak di sisi baginda Nabi di surga nanti. Lihatlah ayahandaku, ibundaku, tubuh kita dirawat penuh kasih sayang, disucikan, dimandikan, lalu dikenakan beberapa helai kain kafan, disolati, dan diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di muka bumi ini. Lihatlah, lihat ayahandaku, ibundaku, tubuh kita tengah diturunkan ke dalam liang lahat kita. Tangan-tangan kokoh putra-putra kita, kakak dan adik kita menyambut tubuh kita. Dengan penuh kasih sayang diletakkan tubuh kita perlahan-lahan ke dalam liang lahat. Lalu bilah-bilah papan pun diletakkan di atas tubuh kita. Bongkahan-bongkahan tanah dikembalikan. Ayahandaku, ibundaku, kakandaku, adindaku, dan sahabatku, hadirin semua. Marilah momentum bulan Rajab ini, bulan istighfar, saatnya untuk mengevaluasi diri. Mari kita istighfar. Mari kita istighfar dengan istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah yang maha mendengar, kami hamba-hambamu yang dhaif berkumpul di Masjid Al-Maghfirah ini, bersimpuh di depan pintu ampunanmu, mengakui kehinaan, kelemahan, dan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah yang maha menatap, kesalahan yang pernah kami lakukan begitu melekat di dalam memori kami. Kini saat tenaga kami berkurang, kesehatan kami berkurang, kami semakin menyadari bahwa hidup ini yang penting adalah mendapat ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada ayah dan bunda kami. Entah berapa kali lidah ini menyakiti perasaan ayah dan bunda kami, kakak dan adik kami, pasangan hidup kami, putra dan putri kami, tetangga-tetangga kami. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya man la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, ampunilah dosa-dosa kami. Pernah kami mengabaikan panggilan sholat fardu dari-Mu? Pernah kami merendahkan orang lain dengan mulut dan pandangan mata kami?
Pernah telunjuk ini kami acung-acungkan ke orang lain. Pernah kaki ini kami injak-injakkan ke harkat dan martabat orang lain. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Beri kami ampunanmu dan beri kami taufik darimu agar bisa sampai ke bulan Ramadan nanti dalam keadaan sehat, bisa ibadah, bisa puasa, bisa berbagi lebih baik dari Ramadan yang lalu. Rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan fi afwin wa afiyatin wa mu'afatin fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza fi jami'al maghfirah jam'an marhuma. Ya Allah yang maha menatap, jadikanlah pertemuan kami tarhib Ramadan di Masjid Al-Maghfirah ini Engkau curahkan rahmat-Mu kepada yang hadir di sini maupun yang belum bisa hadir di sini. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Berpisahnya kami dari acara ini
adalah perpisahan yang Engkau lindungi dari perpecahan. Perpisahan hanya secara fisik, namun hati kami satu. Satu sama-sama hamba-Mu ya Allah, sama-sama sebagai umat Nabi-Mu ya Allah. Penuh kasih sayang, peduli, penuh kesantunan. Jauh dari iri, dengki, dan dendam. Wala tada'illahumma fina wala hawalaina wala mimman yasma'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pintu ampunan-Mu tiada pernah tertutup. Jangan Engkau haramkan kami dari rahmat-Mu. Mereka-mereka yang lebih tua maupun yang lebih muda dari kami, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini. Ampunilah, rahmatilah kami semua ya Allah. Jangan Engkau tutup pintu rahmat-Mu ya Allah. Rengkuhlah kami dalam inayah-Mu ya Allah. Allahumma ja'al baladana Indonesia hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah setiap jengkal negara Indonesia yang kami cintai ini baladan amina, negeri yang aman, tentram dan damai. Bijahi Sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah, mudah-mudahan barokah manfaat acara kita malam ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Yunan Azkaruzaman yang sudah membacakan doa dan zikir sebagai penutup pada acara malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin, berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara pamit undur diri dengan mengucapkan terima kasih
kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam acara Tablik Akbar malam hari ini. Dan juga saya meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama acara ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.